Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di channel saya Mona Bin Plus. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya di video kemarin, yaitu tentang kita adalah sebuah merek. Ya, kita sebagai sebuah merek bisa kita biarkan saja, kita acuh tak acuh, atau kita kembangkan. Ya, kalau kita kembangkan, ya mungkin bisa ada nilai jualnya. Ya, bagaimana caranya agar kita sebagai merek jadi berkembang, ya, atau personal brandingnya jadi naik, ya, ini caranya. Yang pertama, ya, kita gali kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan kita. Untuk kekurangannya, ya, misalkan nilainya 1 sampai 10 itu nilainya 2, kekurangan kita, maka kita tidak perlu terlalu banyak memoles tentang kekurangan kita, karena kalau 1 sampai 10 nilainya adalah 2 kita poles, maka paling top kita akan mendapat nilai 5. Padahal tujuan kita adalah dapat nilai 9 dan 10. Ya, beda dengan kalau kita punya kelebihan. Kalau kelebihan kita poles, katakanlah urutannya 1 sampai 10, ya, dan nilai kita adalah 7 di kelebihan kita. Kalau kita gali, kita poles, kita kembangkan, maka kelebihan kita akan menjadi 9 atau 10. Luar biasa, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berani tampil di depan umum. Kenapa harus berani tampil di depan umum? Karena biar semua orang tahu bahwa kita itu punya kelebihan. Ya, kita belajar untuk percaya diri, kita belajar untuk tidak grogi, ya. Dan akhirnya orang tahu bahwa kita itu punya kelebihan, punya keberanian, ya. Yang ketiga adalah belajar untuk berbicara di depan umum. Ya, bagaimana mungkin orang akan tahu kalau kita ini punya gagasan bagus, punya ide yang bagus, punya argumen yang bagus, kalau kita tidak pernah berbicara di depan umum? Mereka tidak akan tahu. Tidak tahu maka tidak sayang. Ya, apalagi kalau kita ini jadi leader atau jadi pimpinan, mana mungkin tim kita, cabang kita, anak buah kita tahu bahwa kita ini punya strategi A, B, C, D. Kalau kita tidak sampaikan secara lisan, ya mereka tidak akan pernah paham tujuan kita apa, goal kita apa maunya kita. Jadi belajarlah untuk kita berbicara di depan umum. Teman-teman semua, ini saya sudah sampai di kantor, di ruangan saya. Saya akan teruskan kembali tentang topik yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Sekarang sudah sampai ke nomor 4, ya. Untuk nomor 4 ini, ya, teman-teman semua harus memanfaatkan media online, ya. Kenapa media online? Ya, karena kalau kita tidak memaksimalkan di media online, kita ini tidak bisa mengekspos, ya, kelebihan-kelebihan kita, potensi kita tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Ya, tapi kalau kita memanfaatkan media online, apalagi sekarang ini kan sudah zaman media online. Nah, jadi saran saya, anda semua membuat web, ya, tentang apa saja yang kira-kira Anda punya potensi di mana, itu Anda buat web tentang potensi itu sendiri, tentang kelebihan itu sendiri. Yang kedua, Anda membuat Facebook, ya, atau Facebook atau IG, Instagram, ya, atau yang lain juga, ya, bisa ikut banyak, tidak apa-apa, ya. Semakin banyak dan kita ekspos kelebihan kita, semakin banyak orang yang tahu dan akan banyak follower. Kalau banyak followernya, tentunya mereka akan tambah tahu, mereka khayal ramai akan tahu persis, ya, kita punya potensi. Apalagi kalau kita ini membuat sesuatu, share di media online, ternyata jadi viral, tentunya kita juga akan langsung melonjak, ya. Value kita akan langsung bisa jadi terkenal, dan bisnis kita atau karir kita bisa naik juga, ya. Itu yang keempat. Yang kelima itu, karena dunia ini sudah begitu cepat berubahnya, tentunya kita harus belajar sesuatu yang baru, ya, agar kita tidak tertinggal. Kalau kita tertinggal, maka kita akan kuper, ya, kurang pergaulan, ya, kurang pengetahuan, ya, kurang melek teknologi, ya, gagap teknologi dan seterusnya. Nah, itu bahaya buat merek kita, bahaya buat karir kita, bahaya buat bisnis kita. Jadi kita harus tahu banyak hal,
Walaupun kita yang tekuni ada satu hal, tapi kita harus banyak tahu hal. Ya, jadi semakin kita itu tahu banyak hal, kita akan punya banyak teman yang bisa mengangkat karir kita, bisa mengangkat bisnis kita. Ya, jadi teman-teman semua, terus yang selanjutnya itu kita harus menekuni bidang yang benar-benar Anda punya kelebihan. Ya, kenapa? Karena kalau Anda menekuni bidang yang Anda punya kelebihan, tentunya akan nilainya, hasilnya akan luar biasa. Anda akan totalitas, tidak stres, ya. Beda dengan kalau Anda menekuni bidang yang tidak Anda sukai, tentunya hasilnya tidak benar-benar kuat dari hati Anda, tidak akan maksimal. Ya, terus untuk selanjutnya, ya yang terakhir, ya nomor 7 mungkin itu kita ini banyak bergaul dengan banyak orang, ya boleh bergaul dengan semua kalangan, tapi kita harus punya juga target, ya target teman-teman yang akan kita jadikan teman inti, ya atau teman yang akan bisa mengangkat karir kita. Ya kita harus dikelilingi orang-orang yang istimewa, dikelilingi orang-orang yang luar biasa, ya kita punya banyak teman yang akan bisa mengangkat derajat kita, potensi kelebihan kita, bisa mengangkat promosi kita, bisa mengangkat bisnis kita. Maka kita harus targetin orang-orang tersebut, siapa-siapa saja itu, ya. Kalau sudah dapat, lah itu baru kita bisa mengembangkan dengan cara kita berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi dengan mereka, orang-orang yang luar biasa itu, ya pertama kita bisa belajar, yang kedua bisa juga membuat motivasi, ya tentunya juga setelah itu kita mungkin bisa bisnis bareng sama mereka dan seterusnya. Ya, oke. Teman-teman semua, begitu cara kita memoles merek kita sehingga merek kita jadi terkenal, merek kita jadi luar biasa. Ya, teman-teman semua, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya berpesan bahwa kita tidak boleh pencitraan, ya selamanya. Karena kalau kita selalu pencitraan, kita akan capek, kita akan lelah, kita akan jenuh, kita akan bosan dan bahkan bisa stres. Karena yang kita tampilkan bukan diri kita yang sebenarnya. Ya jadi proporsional aja. Ada kalanya kita ketemu dengan orang tertentu, kita harus menunjukkan jati diri kita apa adanya. Mungkin dengan kalangan tertentu kita harus sedikit pencitraan agar naik perform kita, agar naik citra kita, agar kita dinilai lebih baik, ya karena memang kita butuhkan seperti itu. Oke, demikian semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.